Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketiga untuk mata kuliah intervensi dalam psikologi Islam. Setelah minggu lalu kita belajar tentang konsep manusia, kemudian belajar juga tentang jiwa dan kepribadian. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dan gangguannya masih dalam perspektif psikologi Islam. Baik, yang pertama kita mulai dari definisi kesehatan mental. Apa sih makna dari kesehatan mental secara umum? Apakah psikologi Islam memiliki penjelasan yang berbeda mengenai kesehatan mental? Nah, ini adalah definisi dari WHO. Kesehatan mental adalah suatu kondisi kesejahteraan individu di mana ia menyadari kemampuan dirinya, mampu mengatasi tekanan-tekanan yang masih normal di kehidupan sehari-harinya, mampu bekerja atau berkarya secara produktif, dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakatnya atau komunitasnya. Kalau kita perhatikan, definisi ini sebenarnya memiliki kesejalanan dengan ajaran Islam. Ya, kalau di Islam kan kita dianjurkan untuk bersabar, gitu ya, ketika mendapati suatu masalah, menghadapi ujian atau cobaan. Kesabaran itu membantu kita untuk bisa survive ketika menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya, bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu. Kemudian kita juga didorong untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Bahkan ada hadis Nabi yang menegaskan bahwa manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Nah, pertanyaannya, apakah definisi dari WHO ini sudah cukup dalam menjelaskan kesehatan mental dalam perspektif Islam? Kita bahas dulu dari istilahnya ya. Sebenarnya mana sih yang lebih tepat? Kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Istilah mental ini maknanya mengacu pada proses berpikir. Jadi seakan-akan gangguan pada kejiwaan itu hanya menyangkut pikiran. Tapi ini konsisten dengan definisi ilmu psikologi saat ini, yaitu studi mengenai perilaku dan proses mental. Jadi istilah kesehatan mental inilah yang secara resmi dan sering digunakan hingga saat ini. Apa bedanya dengan kesehatan jiwa? Makna dari istilah jiwa itu lebih luas. Tidak hanya mencakup mental atau pikiran. Tapi kita kembali lagi ya pada pembahasan minggu lalu dan 2 minggu lalu bahwa ilmu psikologi saat ini itu sudah tidak lagi membahas jiwa, ya kan? Ilmu jiwa tanpa jiwa. Nah, kalau di psikologi Islam, objek kajiannya masih jiwa. Jadi kesehatan jiwa ini mencakup kesehatan pada dimensi-dimensi jiwa. Di materi minggu lalu nih, ya ada ruh, hati, akal, begitu ya. Walaupun memang ahli-ahli psikologi Islam pun saat ini sering menggunakan istilah kesehatan mental. Tapi yang perlu kita pahami bahwa ketika ahli psikologi Islam membahas kesehatan mental, yang dimaksud di sini adalah kesehatan jiwa. Jadi tidak terbatas hanya pada pikiran ya, tapi jiwa secara menyeluruh, begitu. Nah, secara umum, kalau dalam perspektif psikologi Islam, indikator dari kesehatan atau gangguan kejiwaan itu ditandai oleh akhlak. Ini yang tadi mungkin tidak ada ya di definisinya WHO. Jadi, akhlak ini dianggap sebagai representasi dari kondisi sehat atau tidaknya jiwa kita. Dan akhlak ini sumbernya dari hati atau qalb. Jadi, qalb ini penentu utama kesehatan jiwa. Kalau hatinya sehat, maka akan tercermin pada akhlak yang terpuji dan perilaku yang baik. Sebaliknya, kalau hatinya berpenyakit, maka akan memunculkan akhlak tercela dan mendorong pada perilaku yang buruk.
Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak yang buruk ini merupakan penyakit hati dan gangguan kejiwaan. Jadi kalau dalam psikologi Islam itu biasanya gangguan kejiwaan ini identik dengan penyakit hati begitu. Tapi tidak hanya itu ya sebenarnya. Nanti akan kita bahas ya apa saja bentuk gangguan-gangguan kejiwaan kalau dalam perspektif para ulama. Nah, ini sebabnya sebagian besar psikoterapi Islam itu penekanannya pada proses penyucian jiwa. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan penyakit hati, yaitu dengan cara membersihkan hati kita dari akhlak tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang mulia. Oke, selanjutnya kita akan bahas lebih rinci ya mengenai gangguan kejiwaan. Jadi, apa saja sih bentuk gangguan kejiwaan kalau dalam perspektif psikologi Islam? Lalu seperti apa ya standar atau kriteria yang digunakan sebagai tolok ukurnya? Membedakan mana yang sehat dan mana yang mengalami gangguan. Gitu. Ada sejumlah ayat di Al-Quran dan juga hadis yang menyebut istilah atau frase yang mungkin terkait dengan gangguan kejiwaan. Misalnya ini ya, di sini disebutkan ketakutan, kecemasan, yang digambarkan sebagai salah satu cobaan yang diberikan kepada manusia. Dan di sini juga ada disebutkan hati yang terkunci, yang ditandai dengan tidak memperhatikan Al-Quran. Lalu ada juga hadis yang di dalamnya dikisahkan Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang gila sesungguhnya itu adalah orang yang menghabiskan masa mudanya tidak untuk taat kepada Allah. Dan terkait dengan hadis ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kedekatan kita atau ketaatan kita kepada Allah itu setara dengan kesehatan jiwa. Nah, jadi sebaliknya, keterpisahan kita dari Tuhan, ketidaktaatan kita kepada Allah, itu yang menyebabkan gangguan kejiwaan. Sebenarnya, para ulama terdahulu itu telah banyak membahas gangguan kejiwaan di dalam karya-karya mereka. Karena para ulama itu sangat memperhatikan tentang ini ya, menjaga kesehatan jiwa. Gitu. Jadi mereka ini bukan hanya membahas pentingnya menjaga kesehatan jiwa, tapi juga menjelaskan bagaimana sih strategi untuk menyembuhkan atau mengatasi gangguan kejiwaan. Dan ada pula sebagian ulama yang sudah menyusun klasifikasi jenis-jenis gangguan kejiwaan dan seperti apa sih kriteria atau standar dalam menilai gangguan kejiwaan. Nah, di sini akan saya jelaskan 3 di antaranya, yaitu dari Abu Zaid Al-Balkhi, Ibnu Miskawai, dan Imam Al-Ghazali. Pertama, kita akan membahas klasifikasi gangguan kejiwaan dari Abu Zaid Al-Balkhi. Siapa sih Al-Balkhi ini? Beliau adalah seorang ulama dari abad ke-9 Masehi yang menguasai beragam ilmu. Salah satunya adalah kedokteran. Nah, beliau menulis suatu karya yang berjudul Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu keberlangsungan bagi tubuh dan jiwa. Nah, di dalam karya ini, Al-Balkhi telah menguraikan klasifikasi gangguan kejiwaan menjadi 4, yaitu kemarahan, teror, depresi, dan obsesi. Menurut Al-Balkhi, segala gangguan kejiwaan akarnya adalah al-gham. Al-gham ini kalau diterjemahkan artinya distress atau kecemasan. Contohnya ya, ketika kita merasa marah, itu sebenarnya sebelum kemarahan itu muncul, kita terlebih dahulu merasakan kecemasan atau stres ya, tertekan dengan suatu situasi yang akhirnya memunculkan kemarahan. Dan penjelasan ini ternyata mirip dengan penjelasan pada psikologi modern yang menyebutkan bahwa akar atau sumber dari segala gangguan mental itu dimulai dari stres dan kecemasan.
Nah, sebaliknya, kebahagiaan ini merupakan akar bagi emosi positif. Misalnya, kesenangan, ketenangan. Jadi bisa disimpulkan bahwa stres dan kecemasan adalah basis dari gangguan kejiwaan, sedangkan kebahagiaan adalah basis dari kesehatan jiwa. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya, jenis-jenis gangguan kejiwaan yang dijelaskan oleh Al-Balkhi. Yang pertama adalah marah. Kemarahan ini adalah salah satu gangguan yang dihasilkan dari stres dan dapat mengganggu baik jiwa maupun tubuh kita. Al-Balkhi menjelaskan ciri-cirinya secara fisiologis. Misalnya, sirkulasi darahnya meningkat, warna kulitnya berubah, suhu tubuhnya naik, dan orang yang sedang marah itu bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Misalnya nih, berteriak, ya, membentak, membanting barang-barang, menggebrak meja, seperti itu. Bahkan secara ekstrim nih, ia bisa tampak seperti orang gila, orang yang sangat marah tuh. Nah, kemarahan ini menurut Al-Balkhi adalah gangguan yang paling sering dialami. Bahkan dalam beberapa kasus yang parah, kemarahan itu bisa sampai mengontrol perilaku kita. Gitu ya. Jadi perilakunya dikontrol oleh kemarahan. Dan tentu saja kemarahan ini menimbulkan perasaan tidak bahagia. Dan orang yang terlanjur meluapkan kemarahan dengan tidak terkendali itu biasanya diikuti oleh rasa bersalah dan penyesalan. Itulah sebabnya menurut Al-Balkhi penting bagi kita untuk menyembuhkan kemarahan agar kita bisa terhindar dari penderitaan rasa bersalah dan penyesalan. Lalu gangguan yang berikutnya adalah teror. Maksudnya ketakutan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan ini kecemasan yang parah, yang bisa mengganggu jiwa maupun tubuh. Nah, ciri-ciri fisiologisnya seperti dijelaskan Al-Balkhi, mulai dari warna kulit yang berubah menjadi kekuningan, sampai pada tangan dan kaki yang gemetar. Nah, ketakutan ini bisa berakibat pada terganggunya cairan tubuh, yang bisa berujung pada penyakit fisik. Orang yang sedang mengalami ketakutan itu juga bisa mengalami sulit dalam berpikir. Jadi ketika dia ada di situasi yang menakutkan, dia sulit untuk memikirkan jalan keluarnya. Begitu. Kalau dalam psikologi modern ada gangguan yang terkait dengan teror ini, yang biasanya kita sebut sebagai fobia. Al-Balkhi menjelaskan bahwa teror atau ketakutan yang ekstrim ini diakibatkan dari sesuatu yang menurut kita itu cukup mengancam bagi kita. Entah itu dari sesuatu yang kita lihat, kita dengar, atau sekedar kita pikirkan, begitu ya. Situasi yang memunculkan teror itu adalah situasi yang secara langsung kita alami atau kita perkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Kalau misalnya situasi tersebut tidak secara langsung kita alami, atau mungkin kita perkirakan masih lama terjadinya, maka yang muncul bukan teror, melainkan sekedar stres. Contohnya, seperti pandemi ini ya, dulu di awal-awal ketika kasus COVID-19 itu masih di Wuhan, ya di Cina, kita melihat itu dengan kekhawatiran, tapi tidak sampai ke teror. Begitu kan? Karena masih jauh begitu ya, dan kita mungkin berpikir bahwa itu masih lama sampai ke Indonesia. Beda dengan sekarang, ketika kasus COVID-19 ini sudah banyak di sekitar kita, begitu ya, itu memunculkan rasa takut ini. Bahkan ada yang takutnya berlebihan sampai ke teror. Nah, di sini jelas ya bahwa Al-Balkhi itu sudah membeda-bedakan gitu. Kapan itu sekedar stres, kapan itu disebut sebagai ketakutan, dan kapan itu disebut sebagai teror atau ketakutan yang berlebihan. Nah, jenis gangguan kejiwaan ketiga yang dijelaskan oleh Al-Balkhi adalah depresi atau kesedihan yang mendalam.
Ini diawali dari kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat dicintai. Ini definisi yang cukup umum ya, karena ulama lainnya seperti Al-Kindi, Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Miskawa itu juga menjelaskan bahwa kesedihan itu diakibatkan karena kehilangan sesuatu yang sangat dicintai atau kegagalan meraih sesuatu yang sangat diinginkan. Nah, kalau kesedihan ini intensitasnya tinggi, jadilah depresi. Ekstrimnya itu orang bisa merasa putus asa. Nah, Al-Balkhi menjelaskan bahwa orang yang mengalami depresi ini bisa saja melakukan tindakan-tindakan seperti menampar mukanya sendiri, ya, merobek-robek pakaiannya, menarik-narik rambutnya, persis seperti orang yang hilang akal. Kesedihan dan depresi ini bisa mengakibatkan orang itu seperti merasa selalu kelelahan, energi tubuhnya itu seperti terkuras, gitu ya, dan kehilangan keinginan terhadap kesenangan. Coba Anda refleksikan, kalau mengalami kesedihan, mungkin pernah ya, Anda seperti kehilangan selera untuk makan, begitu. Nah, selain itu, kesedihan yang mendalam itu bisa mengakibatkan pada penyakit fisik yang serius. Al-Balkhi mengibaratkan kesedihan dan depresi ini seperti gerhana. Jiwa kita itu ibaratnya cahaya matahari. Jadi, depresi ini menutupi cahaya jiwa kita. Jadinya gelap, begitu. Nah, ketakutan yang berlebihan, yaitu teror tadi itu fokusnya pada masa depan. Sedangkan kesedihan itu pada masa lalu, yaitu kehilangan sesuatu yang dicintai. Oke, jenis gangguan keempat yang dijelaskan oleh Al-Balkhi adalah obsesi. Gangguan obsesif di sini yang dimaksud Al-Balkhi adalah inner speech atau monolog di dalam diri atau pikiran yang berulang-ulang. Sebenarnya monolog di dalam diri kita itu normal atau wajar, tapi menjadi gangguan ketika itu berulang-ulang dan menimbulkan ketakutan atau ketidakbahagiaan. Menurut Al-Balkhi ada dua macam ya bentuknya, bisa jadi berupa pikiran-pikiran negatif atau bisa juga pikiran tentang sesuatu yang sangat dicintai atau sangat diinginkan. Ini yang sering disebut obsesi, begitu. Nah, kalau di psikologi modern, kita mengenal istilah gangguan obsesif kompulsif, gitu ya. Jadi bukan hanya pikiran negatif yang berulang-ulang, tapi juga mendorong pada perilaku yang berulang-ulang. Contohnya, ketika orang mengalami takut terhadap penyakit, dan itu berulang-ulang muncul di pikirannya, sehingga dia terdorong untuk mencuci tangannya berkali-kali. Nah, itu gangguan obsesif kompulsif. Nah, Al-Balkhi menjelaskan bahwa gangguan obsesif ini tidak sepenuhnya merupakan gangguan psikologis atau kejiwaan, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis bawaan. Nah, ini yang menjadikan gangguan obsesif ini, kalau menurut Al-Balkhi, sulit untuk disembuhkan, karena ada faktor fisiologisnya. Berbeda dengan 3 gangguan yang dijelaskan tadi sebelumnya, ada orang yang sama sekali tidak mengalami gangguan obsesif seumur hidupnya. Kalau 3 gangguan yang sebelumnya, kemarahan, ketakutan, kesedihan, tiap orang pernah mengalami itu. Tapi kalau gangguan obsesif ini tidak seperti itu ya. Jadi ada orang yang tidak pernah mengalami seumur hidupnya. Nah, Al-Balkhi menjelaskan ada 2 penyebab gangguan obsesif. Yang pertama adalah dominasi salah satu cairan tubuh, khususnya cairan hitam. Al-Balkhi ini masih merujuk ilmu kedokteran pada zaman Abad Pertengahan ya, zamannya beliau, itu kan yang menjelaskan bahwa ada 4 cairan tubuh dalam diri manusia, gitu kan? Nah, penyebab yang kedua menurut Al-Balkhi adalah gangguan setan. Tapi bagi Al-Balkhi, sebenarnya yang penting itu bukan sumbernya ya, bukan penyebabnya, tapi bagaimana usaha dari penderitanya untuk menghadapi gangguan ini. Nah, ini ada kutipan yang sangat menarik ya dari Abu Zaid Al-Balkhi. Beliau menasihatkan kepada kita, tidak semestinya seorang pun berharap dirinya terbebas dari segala kecemasan dan kesedihan. Karena
dunia ini bukanlah tempat untuk kita bisa menikmati hidup dengan kebebasan sepenuhnya dari ketakutan dan kesedihan. Kondisi semacam itu hanya dijamin bagi orang-orang yang selamat dan masuk surga di akhirat. Jadi Abu Zaid al-Balkhi ini menjelaskan bahwa selama kita masih ada di dunia, maka wajar bagi kita untuk mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti yang tadi dijelaskan oleh beliau. Ya, kesedihan, ya, ketakutan gitu. Itu adalah sesuatu yang normal karena itu terkait dengan sifat natural dari dunia ini. Kita tidak akan bisa terbebas sepenuhnya dari kesedihan dan kecemasan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi dan menyembuhkannya sehingga bisa kembali pada kondisi jiwa yang sehat begitu. Kemudian penjelasan mengenai standar gangguan kejiwaan ini kita bisa pelajari dari teori kebajikan titik tengah yang diungkapkan oleh Ibnu Miskawai. Jadi Ibnu Miskawai ini dikenal sebagai ulama yang pertama kali berfokus pada filsafat akhlak, ya. Karya beliau yang terkenal itu judulnya Tahzib al-Akhlak. Di dalamnya Ibnu Miskawai menjelaskan tentang bagaimana menjaga dan memulihkan kesehatan jiwa. Nah, Ibnu Miskawai itu menyebutkan bahwa gangguan kejiwaan itu disebabkan oleh penyimpangan dari 4 kebajikan utama. Seperti apa 4 kebajikan utama? Sebelum kita membahas tentang 4 kebajikan utama, kita perlu mengenali dulu daya-daya jiwa yang dijelaskan oleh Ibnu Miskawai. Jadi Ibnu Miskawai menyebutkan bahwa jiwa kita memiliki 3 daya. Yang pertama adalah daya nafsu syahwat. Ini tampak pada keinginan kita terhadap berbagai kenikmatan yang umumnya dirasakan oleh panca indera kita. Contohnya keinginan untuk makan. Kemudian yang kedua adalah daya emosi atau amarah. Al-quwah al-ghadabiyah yang terungkap pada kemarahan, ya, keberanian menghadapi bahaya. Dan yang ketiga adalah daya berpikir. Al-quwah al-natiqah. Ini terkait dengan kemampuan kita dalam berpikir dan melakukan penalaran. Nah, 3 daya ini memiliki strata. Yang paling rendah adalah daya nafsu syahwat, kemudian daya emosi, dan yang paling tinggi adalah daya berpikir. Ibnu Miskawai menganalogikan 3 daya ini seperti seorang manusia yang menunggang kuda sambil mengendalikan anjing untuk berburu. Nah, manusianya ini adalah daya berpikirnya, kuda ini adalah daya nafsu syahwat, dan anjing ini daya emosi atau amarah. Kalau salah satu dari kuda atau anjing itu liar, tidak bisa dikendalikan oleh si manusianya ini, maka akan menyeret yang lainnya pada bahaya gitu. Nah, seperti itu pula daya berpikir itu harusnya bisa mengendalikan daya nafsu syahwat dan daya emosi atau amarah. Kalau salah satu dari keduanya liar, tidak terkendali oleh daya berpikir kita, maka bisa menyeret kita ke arah kehancuran. Begitu. Nah, 3 daya jiwa tadi yang sudah dijelaskan itu berdinamika memunculkan 4 kebajikan utama. Jadi, ketika daya berpikir ini kita gunakan secara optimal, akan muncul kebajikan yang disebut kearifan atau al-hikmah. Jadi, al-hikmah ini adalah keutamaan dari daya berpikir. Ketika kita mendapatkan pengetahuan yang dari situ kita bisa nilai mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nah, ini yang menjadikan kita lebih arif. Kebalikan dari kearifan adalah kebodohan. Kemudian kebajikan yang kedua adalah kehormatan diri atau al-ifah. Ada juga yang menerjemahkan sebagai pengendalian diri atau kesederhanaan. Nah, al-ifah ini muncul ketika daya nafsu syahwat kita itu ditundukkan oleh daya berpikir kita. Jadi kita tidak akan terseret pada nafsu, gitu ya. Jadi daya nafsu syahwat itu diarahkan oleh daya berpikir, hingga muncul kebajikan yang disebut kehormatan diri.
Kemudian yang ketiga adalah keberanian atau asyaja'ah. Nah, asyaja'ah ini muncul ketika daya emosi atau daya amarah ini tunduk pada daya berpikir. Jadi, daya berpikir kita itu menggunakan pengetahuan yang kita punya untuk menilai hal-hal yang membahayakan. Gitu ya. Jadi, daya emosi atau amarah ini diarahkan oleh daya berpikir sehingga memunculkan kebajikan yang disebut keberanian. Nah, kebalikannya adalah sifat pengecut. Kemudian yang keempat adalah keadilan atau al-adalah. Nah, keadilan ini muncul ketika daya berpikir, daya emosi atau amarah, dan daya nafsu syahwat ini bertindak selaras, tidak kontradiktif ya, antara satu dengan yang lain. Ini adalah 4 kebajikan utama yang dijelaskan oleh Ibnu Miskawai. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang kebajikan titik tengah. Jadi konsep kebajikan titik tengah ini bisa menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai gangguan kejiwaan. Menurut Ibnu Miskawai, kebajikan atau karakter yang baik berada tepat di tengah-tengah antara dua keburukan. Maksudnya bagaimana? Keburukan yang di sebelah kiri ini adalah kondisi kekurangan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kondisi berlebihan. Misalnya ya, tadi kebajikan utama yang pertama adalah kearifan. Kearifan ini ada tepat di tengah-tengah antara kedunguan dan kebodohan. Maksudnya kedunguan ini adalah ketika seseorang itu dengan sengaja tidak menggunakan daya berpikirnya. Jadi dia memiliki daya berpikir yang bisa berfungsi secara normal, tapi tidak dia gunakan untuk memperoleh pengetahuan yang bisa menuntun dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini kedunguan. Ini buruk ya. Nah, sedangkan kebodohan ini maksudnya bukan bodoh. Tapi ketika seseorang itu menggunakan daya berpikirnya untuk sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi dia pintar, tapi menggunakan daya berpikirnya itu untuk sesuatu yang keliru. Misalnya licik ya, menipu orang begitu. Kemudian kedua adalah kehormatan diri. Ini kebajikan yang ada di tengah-tengah di antara memperturutkan nafsu atau mengabaikan nafsu. Orang yang memperturutkan nafsu itu ketika daya nafsu syahwatnya tidak ditundukkan oleh daya berpikirnya. Akhirnya dia terseret mengikuti dorongan hawa nafsunya. Sedangkan sebaliknya, mengabaikan nafsu ini ketika seseorang itu tidak mencari kenikmatan yang sebenarnya dia butuhkan oleh tubuhnya itu untuk berfungsi secara normal gitu. Selama itu dibolehkan oleh syariat agama, dia tidak mencari itu. Nah, ini juga tidak baik ya ketika seseorang mengabaikan nafsu. Kemudian yang ketiga adalah keberanian. Keberanian ada di tengah-tengah di antara sifat pengecut dan sembrono. Pengecut ini kurangnya keberanian, ya kan? Seseorang tuh takut terhadap sesuatu yang semestinya tidak perlu ditakuti. Itu namanya sifat pengecut. Sebaliknya, sembrono ini adalah keberanian yang berlebihan. Jadi ketika daya emosi atau daya amarahnya itu tidak ditundukkan oleh daya berpikirnya. Jadinya sembrono. Contohnya ketika di situasi pandemi seperti saat ini ya, orang kumpul-kumpul, nggak pakai masker. Nah itu ya, padahal ancaman dari COVID-19 ini masih ada begitu. Nah itu namanya sembrono. Kemudian yang keempat adalah keadilan. Keadilan juga ada di tengah-tengah di antara dizolimi atau menzolimi begitu. Nah, menurut Ibnu Miskawai, dua titik yang ada di kanan dan kiri ini adalah keburukan akhlak, gitu ya, yang berasal dari kebalikan 4 kebajikan utama. Jadi gangguan kejiwaan itu bisa bersumber dari sini. Ketika seseorang berada di luar dari titik tengah 4 kebajikan ini. Jadi ketika dia memiliki karakter atau sifat-sifat yang itu di luar dari titik tengah, jauh dari titik tengah. Begitu. Ini yang bisa mengarah pada gangguan-gangguan kejiwaan.
Berikutnya kita akan bahas kriteria kesehatan jiwa dan klasifikasi gangguan jiwa dari Imam Al-Ghazali. Saya yakin mungkin Anda lebih sering mendengar nama Imam Al-Ghazali ya dibandingkan dua tokoh sebelumnya ini ya. Karena beliau memang seorang ulama besar dengan karya yang sangat banyak ya. Beliau digelari sang pembela Islam atau Hujatul Islam. Nah, di antara ratusan karyanya itu banyak yang memuat pembahasan terkait ilmu jiwa atau psikologi. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, Imam Al-Ghazali ini sudah menjelaskan dengan cukup rinci seperti apa sih kriteria atau standar ya untuk menilai gangguan kejiwaan, dan ada juga klasifikasinya. Imam Al-Ghazali menjelaskan adanya 3 standar yang bisa digunakan untuk menilai kesehatan jiwa dan gangguan kejiwaan. Yang pertama adalah keberfungsian versus disfungsi. Imam Al-Ghazali menganalogikan bahwa setiap organ tubuh kita itu memiliki fungsi tertentu. Kalau ada gangguan fungsi pada salah satunya, maka terjadi abnormalitas atau gangguan ya. Contohnya disfungsi pada mata nih, itu akan menyebabkan gangguan penglihatan. Begitu pula dengan disfungsi pada qalb, hati. Nah, ini akan menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi psikologis kita. Misalnya, gangguan dalam kemampuan menyerap ilmu pengetahuan, ya, sulit menikmati kekhusyuan dalam beribadah, terus sulit memperoleh pengetahuan tentang ketuhanan, dan bisa juga tidak merasakan cinta kepada Allah. Itu tanda-tanda hati yang mungkin terganggu ya, disfungsi begitu. Nah, ini terkait dengan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menggambarkan ketika seseorang lebih mencintai keluarganya, harta bendanya gitu ya dibandingkan cintanya pada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah keseimbangan. Jadi prinsip dari standar keseimbangan ini adalah menyeimbangkan dua kondisi, yaitu kondisi kekurangan dan berlebihan. Ini ditandai dengan pengembangan 4 kebajikan utama, yaitu kearifan, kehormatan diri, keberanian, dan keadilan. Nah, tercapainya keseimbangan ini diupayakan melalui pengendalian akal terhadap godop dan syahwat, yang ini juga dituntun oleh syariat agama. Nah, penyimpangan dari keseimbangan 4 kebajikan utama ini menjadi sumber gangguan kejiwaan. Jadi ini ya, 4 kebajikan utama, kearifan, kehormatan diri, keberanian, dan keadilan. Nah, konsep keseimbangan ini mirip ya dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Miskawai yang tadi, konsep kebajikan titik tengah. Standar yang ketiga untuk menilai gangguan kejiwaan menurut Imam Al-Ghazali adalah rasio dan syariat agama. Rasio yang merupakan salah satu fungsi akal dan hukum Islam ini merupakan standar yang baku dalam menentukan kriteria gangguan kejiwaan. Ini cenderung ajak ya, konsisten gitu. Hubungan di antara keduanya ini saling melengkapi. Tidak bisa dipisahkan, ibaratnya mata dan cahaya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat sesuatu, kita butuh dua-duanya nih, mata dan cahaya. Ya, seperti itulah rasio dan syariat agama. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akal adalah syariat yang bersifat internal, ada dalam diri kita. Sedangkan syariat ini adalah akal yang bersifat eksternal. Jadi rasio dan syariat agama ini bisa menjadi salah satu standar untuk menilai suatu gangguan kejiwaan, apakah itu termasuk gangguan atau bukan, gitu ya. Imam Al-Ghazali juga sudah menjelaskan berbagai macam jenis gangguan kejiwaan dan klasifikasinya. Mungkin Anda sering dengar ya istilah penyakit hati nih. Penyakit hati nih ada banyak macamnya. Misalnya ini ya, penyakit lisan. Penyakit lisan tuh contohnya suka mengadu domba, ya, suka berbohong gitu. Kemudian dengki nih, dengki tahu ya, ketika kita merasa tidak suka dengan
kenikmatan atau kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Kemudian ada cinta dunia. Cinta dunia ini menurut Imam Al-Ghazali merupakan akar atau sumber dari penyakit hati lainnya, akhlak-akhlak tercela yang lainnya. Gitu. Kemudian ada mengejar popularitas, ya, sombong, terperdaya, marah, hasut, pelit, pamer, dan bangga diri atau ujub. Kemudian ada klasifikasi gangguan kejiwaan yang sumbernya dari ini penyimpangan terhadap kebajikan utama. Yang pertama adalah kearifan, ya. Jadi penyimpangan dari kearifan akan memunculkan gangguan-gangguan ini, bodoh, tidak berpengalaman, licik, dan lain-lain. Penyimpangan dari kehormatan diri akan memunculkan akhlak tercela seperti boros, ya, kikir, tamak, mematikan hawa nafsu, dan lain-lain. Kemudian penyimpangan dari kebajikan yang ketiga yaitu keberanian bisa memunculkan rasa takut berlebihan, ceroboh, sok jagoan, atau bahkan rendah diri. Nah, ini gangguan juga. Kemudian penyimpangan dari keadilan akan memunculkan sifat tercela yaitu suka mengambil sesuatu yang bukan haknya atau memberikan sesuatu yang tidak terpuji. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis gangguan kejiwaan yang ini dijelaskan cukup rinci dalam karya-karyanya Imam Al-Ghazali. Salah satunya adalah Ihya Ulumuddin. Nah, setelah kita tadi membahas cukup panjang ya mengenai kesehatan mental, kesehatan jiwa, gangguan kejiwaan, sekarang Anda diminta untuk berdiskusi secara berkelompok, sesuai dengan kelompok yang sudah Anda tentukan. Tentang ini ya, jadi di kalangan masyarakat, ini seringkali muncul anggapan bahwa depresi karena kurang iman. Jadi gangguan kejiwaan itu dikaitkan dengan kurangnya iman. Sebenarnya sudah cukup banyak ya yang membahas ini, yang menyebutkan bahwa ini adalah mitos gitu, karena tidak selalu seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Anda? Anda setuju atau tidak setuju? Dan bagaimana penjelasan Anda? Gitu ya. Kemudian Anda diskusikan juga, seperti apa sih sebenarnya keterkaitan antara keimanan kita dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa? Ada nggak sih pengaruhnya kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada adanya akhirat? Apa pengaruhnya pada kesehatan jiwa kita? Silahkan Anda diskusikan, kemudian nanti hasilnya Anda sampaikan. Ya, untuk detailnya akan saya jelaskan di grup kelas. Baik, sekian untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan langsung disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.